Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen pergerakan. Nah, ini kita mengingat masa lalu, bahasanya menolak lupa. Sebuah tragedi yang ada di Lampung sering kita sebut dengan tragedi UBL berdarah. Tim Cawekam kali ini sudah hadir di kediaman abang kita, Bang Setiawan Batin. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat dulu. Sehat. Kantong mah urusan kemudian ya. Nanti Bang, kabar sehari-hari aktivitasnya. Ya, kalau kabar sehari-hari tetap menjalankan karena kebetulan sekarang di ASN, jadi tetap menjalankan tempat kerja sebagai aparatur sipil negara Di mana tugas Bang? di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Wah, Ya. sudah jadi bagian dari pemerintahan birokrat. Dulu yang sering ikut kritik birokrat. Sekarang Tapi kalau sudah jadi birokrat ini dilema nggak? sangat Dilema ya? Beda banget dengan bicara gerakan politik ya. Kalau gerakan politik itu enak, tapi kalau birokrat ini mau tidak mau kita harus ikut dalam sistem. Nah, Ya, sistem ini yang sebetulnya harus diubah. Ya, harus diubah. Harus diubah. Tapi diam aja sekarang. Kalau persoalan itu hanya saya yang bergerak ya enggak bisa. Iya, akhirnya diam ya, Bang. Akhirnya Akhirnya diam mau nggak ya. mau harus diam. Iya, itu yang akhirnya banyak mahasiswa yang hari ini selalu bilang, itu gagap punya. Udah masuk sistem, padahal kalian belum tahu. Jangankan sistem, masuk jadi pengusaha aja baru pengusaha kecil dari bilang kapitalis. Betul. Padahal di situ ada manajemennya juga ya yang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dalam sistem itu apalagi pemerintahan mau nggak mau harus ikut aturan, ikut regulasi, apalagi pimpinan pula. Kalau bahasa kita dulu tuh apa Bang? Sentralisme ya Bang? Ya, Sentralisme kekuasaan. Kalau udah ngambil kebijakan pasti bisa. Kapan nyalin wali kota belum? kalau secepatnya. Secepatnya, amin. Kita dulu kembang TS. Ya, betul. Kita jadi TS. Karena Iya. kita harus merebut kekuasaan. Benar. Karena Kalau mau merubah ya. Kalau kita mengubah itu berarti kita harus ikut dalam gerakan dalam politik. Iya. Saat ini Indonesia ini, apalagi Bandar Lampung, yang terjadi adalah tirani. Nah, itu yang harus kita pangkas. Sebetulnya nggak boleh tirani itu akan terus berkuasa. Hierarki itu harus kita ubah. Gitu. Nggak boleh. Jadi gimana kita mau merdeka, berpikir dan berdemokrasi kalau misalnya dinasti itu harus tetap bertahan. Jadi dinasti itu harus tumpas habis. Ditumpas habis. Tapi memang akhirnya banyak yang mengesahkan atau mengamini, mumpung lagi jadi katanya. Ya, gitu ya Bang. itu itu tidak berkaca dari sejarah. Iya. Seharusnya sejarah dunia itu menggambarkan ketika ada dinasti pasti dia akan tumbang. Iya. Kita ada Disney pasti tumbang. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Di Lampung ini pasti dia tumbang di ranah hukum. Ada masanya. Ada masanya. Iya. Jadi jangan terlalu terlena, jangan terlalu merasa hebat kalau itu tidak bicara dinasti. Iya. Nah, kita kembali ke laptop. Wah, ini kalau mau ngobrol panjang banyak dibuka ya. Akhirnya mengalir. Tujuan awal bingung, nggak diomongin lagi, tidak dimulai. Iya Bang. Kita kembali ke 28 September 1999. Ya. Itu mungkin meninggalkan bekas luka ya Bang ya. Ya, betul. Gitu. Jadi saya cerita bukan cerita menghayal atau mengingat, tapi karena memang saya adalah sama kawan-kawan waktu itu memang dari awal men-setting, merencanakan tujuan kita untuk menolak rancangan undang-undang PKB. Waktu itu adalah rejimnya adalah rejim Gus Dur, rancangan undang-undang PKB itu. Nah, kenapa kita tolak? Karena di dalam rancangan itu akan berakibat bagi gerakan mahasiswa dan masyarakat. Makanya kita tolak habis-habisan. Nah, sudah 22 tahun ya, 22 tahun sampai hari ini pas martirnya demokrasi kita, baik itu Muhammad Yusuf Rizal maupun Sayyidatul Fitriah, itu adalah
seharusnya jadi kacamata buat teman-teman yang sudah di tingkat politik yang sudah tinggi maupun adik-adik mahasiswa yang akan datang, karena tidak bisa kita melupakan sejarah begitu saja, karena merebut reformasi itu, merebut kebebasan sekarang, merebut yang tadinya tidak bisa jadi wali kota, bupati, ini bagian dari perjuangan dan martir-martir yang sudah gugur, baik itu di Lampung maupun di Indonesia. Nah, menyikapi Undang-Undang PKB 28 September itu adalah untuk khususnya di Lampung, sebetulnya harus diperingati memang setiap tahun dan harus diingat betul kenapa harus ada tumbal setelah 98. Nah, Tumbal? Ya, ya kan, tumbal artinya itu. Nah, tapi ada hikmahnya juga. Mungkin hikmahnya itu ketika gerakan ini terus bergerak, ya akhirnya undang-undang itu akhirnya tidak terbit, dijadikan undang-undang PKB. Nah, itu hikmah dari gerakan akhirnya itu. ya. Tapi itu adalah di puncaknya adalah di Lampung, Bandar Lampung ya, karena itu yang menelan korban. Kalau di daerah lain, Makassar, Jakarta itu kan tidak hanya bentrok-bentrok. Puncaknya ada dari Lampung yang dua korban itu. Nah, itu akhirnya. Nah, tujuan kita waktu itu adalah menyampaikan aspirasi di settingan pertamanya adalah kita tujuannya ke Korem. Ya. Nah, tetapi kenapa kita mampir di Koramil kan, karena itu bagian dari sistem kemiliteran. Jadi kita mampirin itu, kebetulan waktu itu saya adalah kolabnya. Korlat aksi. Korlat aksi yang utama adalah saya sebetulnya. Nah, makanya saya pun memimpin langsung. Nah, ketika mulai bentrok itu kita sebetulnya sudah mutarik diri karena sudah saking udah dorong-dorongan, kita mutarik diri gitu, tarik diri. Tetapi karena tentara yang di dalam ada suara tembakan, itulah mulai perlawanan sebetulnya. Nah, perlawanan terus baru kita pakai kayu, pakai tiang bendera. Nah, itulah mulai bentroknya. Nah, saya ingat betul bahwa yang mengangkat pertama kali Yusuf Rizal di dalam got itu adalah Denny Ribowo yang sekarang di Dewan Provinsi. Kedua adalah saya itu masih megang mic. Nah, ya, ketika Yusuf Rizal udah tergeletak, Denny di bawah, saya yang angkat tangan itu di atas juga. Itu pun nggak sangat berat sekali. Nah, itu makanya saya sangat ingat sangat sampai sekarang saya ingat sekali peristiwa itu. Ketika sudah ribut, mic saya ngangkat Yusuf Rizal, megapon saya kasih sama saya Lana. Maka saya Lana yang ngambil yang ada di atas pagar Koramil itu, yang mengkomandoin lagi gitu. Karena saya menyelamatkan Yusuf Rizal, saya dengan Denny membawa ke depan UBL untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, itu adalah peristiwa 28 September. Nah, setelah peristiwa itu bukan hanya UBL saja, tapi memang sudah aliansi. Ya, aliansi. Siapa aja itu, Bang? Aliansi itu kalau nggak salah adalah Dema UBL, Dema Unila, terus ada organisasi kami kalau nggak salah, atau HMI. Nah, baru beberapa aliansi, tetapi setelah semuanya sudah tutup total, udah bentrok kan, baru semuanya bergabung. Jadi dua peristiwa lah bangsa. Yang pertama itu aksi, lalu yang kedua setelah aksi ada terjadinya penembakan, maka berkumpullah massa dari semua ya. Bukan hanya mahasiswa kalau nggak salah ya. Karena informasinya ada pelajar juga ya. Ya, ikut pelajar. Itu sebenarnya ikut aksi atau karena sudah terjadi pecah itu? Pelajar itu ikut, kalau nggak salah rombongan si Kopel kalau nggak salah. Kopel. Itu aksi. Aliansi, masuk dalam aliansi. Masuk dalam aliansi waktu itu. Jadi ya mungkin nanti novel ini ya tambahin, karena saya udah 22 tahun itu mengingatnya. Sudah banyak yang lupa, tapi dalam peristiwa itu sampai sekarang saya sangat tajam sekali ya. Masih ingat. Karena bagian ya. Bagian dari itu. Nah, untuk estimasi masa nih, Bang, apakah itu ada mungkin ada di atas 100 atau apa sebenarnya? Awal.
Kalau awalnya masa waktu itu lebih kurang 150 masa. 150 masa Iya, dari iya. semua ya? Dari semua elemen, dari Elemen. beberapa elemen itu kita karena pertama kali kita menggelar aksi kita memang kumpulnya di UBL. UBL, Ya, di iya. UBL kita kumpulnya. Nah, kenapa dari situ? Karena teman-teman dari Dema Unila Jalan dari Romas. dari Unila langsung gabung ke UBL. Nah, kita mau itu baru startnya di UBL terus mampir di Selain Unila kan itu ada UIN tuh Bang di sebelah kita ya? Enggak, kalau UIN UBL. enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada, karena UIN waktu itu kan kampus yang di sebelah UBL itu kan itu paskanya. Oh, Kalau paskanya. UIN-nya kan tetap di Sukarame. Oh. Jadi waktu itu yang bergabung itu adalah Umitra, terus Dema Unila, terus A2L, itu, terus teman dari UTB, Malayati itu ikut gitu. UTB Malayati. Oh, Tenokra belum ada ya waktu itu ya? Tenokra sudah kayaknya. Sudah, tapi ya, sudah. ikut. Tapi hanya beberapa orang. Ya. Oh. Seingat Abang nih, mungkin bukan hanya yang anak Unila atau anak UBL dan mahasiswa lainnya. Siapa saja dalam ingatan orang-orang selain Yusuf Rizal dan Denny Ribowo yang ikut bergabung saat itu, yang masih ingat? Yang masih ingat, banyak sekali. Si Romli, yang sekarang ketua DPR Lampung Utara ya. Oh ya, itu Romli, terus Denny Ribowo, terus Cahya Lana, terus Arifudin, Mujamil yang kena molotov waktu itu mukanya kan. Ya. Emang, nah itu nanti ya. Terus Bang siapa lagi nih? Terus teman-teman dari Dema Unila hampir semua tak ikut, mulai dari Pak Andri Jayani, Aji Satria Jaya, terus Cepi, terus teman kalau dari IAIN itu adalah Yohadi dan kawan-kawan. Terus Yohadi ketua Golkar ya hari ini kota. Ketua Golkar hari ini. Terus ya teman-teman gerakan zaman itu ya, masa itu ya. Banyak juga guys. Ya, dari A2L itu adalah Rustam CS. Terus Unila? Dari Unila Aziz saya ya Aziz Andriani, terus Cepi, terus banyak lagi. Bung Cepi juga ikut ya waktu itu ya. Banyak. PNS juga kalau nggak salah Bung Cepi sekarang. Ya, mungkin atau lupa. Suryadi. Ya, ketua Demanya waktu itu kan. Ya. Tadi sedikit mengisahkan bahwa abang kita Mujamil itu terkena molotov. Molotov ini dari mana, Bang? Ya, molotov itu sebetulnya senjata makan tuan. Senjata makan tuan ya. Apa tentara yang lempar? Abri ya waktu itu ya. Abri enggak, kita Brimob ya. Karena Brimob, kenapa Brimob yang turun? Karena Brimob ini ternyata baru sampai dari Timur Leste. Jadi baru sampai di Polda, ketika ada bentrok maka mereka diturunkan. Brimob itu diturunkan ke UBL. Kalau tentara itu posisinya di belakang. Kita lawan tentara piece to piece itu waktu di Koramil. Betul ya. Tapi ketika sudah kejadian, sudah setengah jam, sudah 1 jam dari itu baru Brimob yang PHH yang datang. Nah, PHH yang datang inilah yang kesalahan besar bagi kepolisian waktu itu. Mereka ini baru pulang dari tim langsung dipasang ke barisan depan berhadapan pada mahasiswa. Makanya biasa perang dengan lawan negara, ini perang dengan mahasiswa sendiri kan, sama ratain. Betul itu. Makanya banyak yang hancur, terus banyak yang korban. Bahkan sampai saat ini seingat saya ada kawan saya yang sama teknik UBL namanya Darius, itu matanya cacat, itu terus dia dipentungin. Terus ada lagi juga anak anak UBL ekonomi juga matanya cacat, ketembak peluru karet gitu sampai kena. Adalah banyak yang korban juga. Banyak korban ternyata itu peluru karet. Nah, yang terjadi penembakan oleh aparat
waktu masuk ke kampus bukan masuk ke Dada Yusuf. Dada Yusuf itu peluru karet siapa ini? Itu bukan peluru karet, itu peluru tajam. Itu Peluru punya tajam. Koramil. Nah, kalau misalnya sekarang ini masih berdiri gerbang atau pagar besinya UIN, saya bisa tunjukkan. Tapi karena pagarnya sekarang Sudah beda. sudah diganti, sudah tidak ada lagi. Karena itu tembus itu. Besi itu tembus menembus. Tajam ya. Tapi udah dipastikan ini punya tentara. Punya Tentara. Karena waktu itu belum ada polisi, belum ada intel juga. Jadi murni adalah tanggung jawab Koramil Kedaton. Ya. Tapi setelah itu baru banyak peluru karet. Ya, peluru karet itu yang didatang dari Brimob itu. Ya. Nah, Yusuf Rizal dilarikan ke rumah sakit Abdul Muluk ya, Bang ya. Nah, waktu dilarikan itu Abang sana? Atau masih ikut dalam aksi? Karena bagian waktu itu saya lupa, tapi saya ikut naikin mobil punya dosen UBL waktu itu. Mobil hijet, mobil putih warna hijet, kalau nggak salah punya Pak siapa itu lupa, saya dosen UBL itu yang mengantar lewat belakang. Karena kalau lewat depan udah nggak bisa lagi. Ini lagi lewat belakang. Belakang. Nah, posisi Atul bagaimana ini? Kalau Atul itu terus terang saya tidak tahu menaung, karena kan teman Teknokra Unila kan mungkin meliput ya. Liputan ya. Liputan. Tapi dia nggak masuk dalam aliansi ya? Enggak masuk dalam aliansi. Dia masuk, terus dia kan wafatnya disiksa itu kan di dalam kampus ya. Oh, dalam kampus. Ya, dalam kampus. Di mana itu, Bang? Di depan kampus teknik di gedung A, kalau nggak salah apa B. Kampus teknik. Nah, itu dia terdesak di situ belakang rektorat kan. Oh, di belakang rektorat. Iya, itu dia terdesak di situ. Karena kan waktu dulu kan Brimob ini kan mengejar sampai belakang IAIN kan. Ya, dikejar sampai belakang IAIN, termasuk kita kan semuanya lari ke sana. Oh, jadi dia di posisi Abdul itu di posisi belakang rektorat ya? Belakang rektorat. Nah, Abang waktu itu sampai jam berapa ada di lokasi? Saya nginap. Kita sampai nginap kan. Itu menginap itu masih dalam posisi bentrok atau sudah mulai tenang? Kita sudah mulai tenang. Malam itu sudah mulai tenang. Sekitar berapa waktu menarik diri, Brimob? Sudah malam. Sudah malam. Salah sudah di jam 7 malam kalau nggak salah ya. Saya lupa, jam 7 malam mereka menarik diri. Tetapi kita mahasiswa tetap kumpul di UBL, walaupun banyak betul intel-intel yang baik itu intel polisi maupun tentara masih tetap mencari kita. Ya, tapi kita tetap berjaga-jaga, kita tidak boleh pisah, karena kalau kita pisah itu yang akan membahayakan. Jadi pasca dari mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 ya, ya mungkin. Nah, itu ceritanya berada di mana nih kawan-kawan dalam satu satuan itu? Nyumput di mana nih? Apakah karena informasinya juga di rektorat itu banyak sampai yang menginap juga mahasiswa-mahasiswa yang dikejar itu. Ya, kejar ketakutan itu, bersembunyi di sana. Jadi kan ini kan kalau saya bicara ini kan berarti membuka. Ya nggak apa-apa, udah lama kan. Kan udah lama. Nyumputnya di mana kan udah lama. Gedungnya juga udah nggak tahu ya. Ya, artinya kan gini, kalau ada mahasiswa yang terjebak dan menginap di lantai 7 itu adalah saking ketakutan, terus trauma karena keberingasan aparat polisi terhadap mahasiswa. Kalau kita orang gerakan, kita harus konsolidasi apa yang harus kita lakukan. Tapi masih dalam kampus itu? Kita masih dalam kampus. Pokoknya waktu itu ada di gedung C kita konsolidasi. Ekonomi ya? Atau bukan, di parkiran. Parkiran ya? Arsitek ya sekarang ya. Ya itu kita nyumput di situ, kita konsolidasi di situ, kita merencanakan stratagnya, dan bangun di situ. Kita harus demo lagi besok karena kan beberapa kawan kalau nggak salah ada yang ketangkep kalau nggak salah kan. Saya lupa ingat, ada yang ketangkap, terus ada yang masuk rumah sakit kan, yang dia nah itu. Jadi kita harus tetap bergerak dan kalau kita vakum ya artinya kita dalam prinsip gerakan ya berarti kalah berarti.
Ini Jadi ibaratnya ya mundur satu langkah Ya. untuk maju Ya. 3 langkah. Ya. Betul. Nah, Bang, pasca dari bentrok ya, artinya tanggal 29 ya, Ya. kita pasca. Setelah dari 28 September, apa yang dilakukan kawan-kawan? Ya, kita tetap Aksi ya? aksi. Ya, kita tetap aksi. Itu aksi RUU PKB atau Ya. sudah tuntutan Yusuf ini soal Yusuf Rijal juga? Ya, pertama tetap kita tuntutan waktu itu adalah mengadili usut tuntas, Usut tuntas. yang menembaki kawan Yusuf Rijal dan Sedatul Fitria waktu itu. Itu tuntutan kita. Itu harus diadili di umum, bukan diadili di militer. Nah, kenapa? Kalau diadili militer berarti dia dikhawatirkan pindah tugas saja. Tapi waktu itu kita desak terus, itu harus di pengadilan umum. Pengadilan umum. Ya, sampai kita demo itu sampai di bulan Oktober, sampai 5 Oktober kita selalu demo. Hampir setiap hari kita demo itu tuntutannya harus di penjara, yang menembak itu diusut tuntas, terus harus tetap undang-undang PKB harus tidak diberlakukan, tidak tolak. Sampai terakhir aksi yang seingat abang kapan tuh tentang RUU PKB? Waduh, Berapa kali aksi tuh kira-kira? hampir setiap hari waktu itu sampai bulan Oktober itu kita demo terus Dan dari disahkan itu? Kan Kira-kira? akhirnya kan tidak disahkan. Tidak disahkan itu? Enggak disahkan. Enggak disahkan akhirnya karena banyak gejolak, teman-teman nasional itu konsolidasi, ini harus ditolak, karena ini ditolak adalah akan memberangus gerakan masyarakat. Jadi isu soal RUU PKB ini bukan hanya di Lampung ya, tapi serentak secara nasional. Ya, ini sorry karena saya baca prolog kemarin di ini novel. Ada yang salah sebut sebetulnya. Itu bukan rezimnya di era Soeharto, tapi di rezimnya era Gus Dur. Ya. Nah, ini nih. Apakah ada hubungannya dengan 98 dari 99 itu? RUU PKB, Ya. isu aksi itu ada hubungan dengan 98 atau tidak sama sekali? Ya, Karena kan sudah berganti rezim. Ya, betul. Ya, sebetulnya kenapa harus tetap kita bergerak di itu, karena hanya pergantian orang saja, hanya pergantian pemimpin saja. Kalau sistemnya masih transisi ya. Karena waktu itu konsesi politiknya waktu itu hanya Gus Dur itu adalah konsesi politik saja di tingkat nasional sebetulnya. Tapi kenapa kita harus tetap bergerak ini? Sistemnya yang harus diberanguskan. Kenapa? Karena pada intinya bahwa militer ini sebetulnya harus kembali ke barat. Tak boleh harusnya ikut dalam perpolitikan. Dan tidak boleh misalnya ada kantor-kantor di tengah kota kalau kita melihat di negara-negara maju. Makanya tetap nah tapi kalau bicara hari ini ya masih. Iya. Jadi waktu itu sebenarnya tentara itu menguasai perpolitikan ya Bang? Jelas masih. Karena mereka itu kan sudah mengakar. Mengakar, terus bisnisnya merajalela di mana-mana gitu. Ya, jadi untuk menghilangkan itu sangat sulit. Dui fungsi ABRI waktu itu kan. Ya, makanya kita tetap menolak itu. Satu pertanyaan soal tragedi kemarin Bang. Tadi menyebutkan soal setting dan tumbal. Maksudnya apa ini? Kan bingung juga, takut salah persepsi ya kan Bang ya. Setting biasanya ada setting aksi nih. Memang setiap aksi harus ada setting. Kalau enggak yang satu kemana ya kan. Ya, sebenarnya. Itu takut persepsi salah kita kan. Kalau setting itu ya setting aksi sebetulnya. Jadi kita beberapa kali sebelum melakukan demo itu, kita kalau nggak salah settingan terakhir itu saya tetap menjadi korlap utamanya. Kita tujuannya adalah di Korem ya, Garuda Hitam. Kita waktu itu tujuannya adalah mendesak Korem itu menolak rancangan undang-undang PKB dan menurunkan bendera Senayan untuk menolak itu. Itu tujuan pertama kita. Ya, tuntutannya kita Itu yang sebetulnya menurunkan bendera Senayan itu adalah simbol penolakan terhadap rancangan undang-undang secara nasional. Nah, kalau bicara
tumbal, artinya mau nggak mau bahwa Yusuf Rizal dan Zaidatul Fitriah mau nggak mau kita sebut harus menjadi tumbal, menjadi korban. Ya, menjadi korban, bukan pula kita sengaja ditumbalkan. Oh kita, ya, gitu. artinya bukan sengaja ditumbalkan atau ini adalah bagian dari settingan ya, guys ya. Tapi itu memang sudah menjadi salah satu resiko sebuah perjuangan. Suatu gerakan. Ya, benar itu. Iya. Nah, Bang. Nah, kembali ke molotov tadi, Bang. Ya. Ini apakah memang dalam settingan harus bawa molotov atau ini udah ada tiba-tiba ada molotov? Jadi dulu adalah kenapa harus ada molotov di waktu itu? Karena represif masih 98 itu masih ini. Pertama mengingat 98 kan belum setahun nih. Itu bagian dari alat perjuangan perlawanan mahasiswa waktu itu. Jadi mau nggak mau, antara mati atau enggak, antara peluru tajam dengan masa mau bawa kemoceng kan? Artinya gini, molotov itu salah satu bagian dari alat perjuangan untuk mengusir tentara dan polisi. Iya, ketika bentrok. Karena batu sudah udah habis, ya mau nggak mau adalah kita molotov kita buat. Dan nah, kenapa kita sendiri? Apakah karena enggak? Saya rasa gini, saya jawab sendiri ya. Mungkin kita nggak dilatih untuk melempar. Kita bukan petarung. Karena begini, memang semuanya itu kan harus ada latihan. Nah, tetapi saking ketakutan ketika kita dikejar, lemparan tidak jauh akhirnya kena kawan. Itu kasusnya Mujamil. Mungkin Bang Mujamil itu ngelempar sambil lari, kena sendiri. Kan biasanya kan ngelempar kalau nggak ke situ, ke situ. Dia kelempar kawan sebetulnya, tapi karena nggak tahu kawannya mana yang lempar dari belakang, makanya kena mukanya Mujamil samping kiri. Iya. Kadang-kadang itu sebenarnya luka, tapi lucu ya, jadi kisah lucu ya. Karena senjata makan tuan, yang seharusnya Koramil yang kena gitu ya, ini kok malah ini sendiri, nggak apa-apa, itu bagian dari perjuangan tadi. Betul. Benar ya Bang. Nah Bang, mungkin statement terakhir nih Bang ya. Abang tadi bilang soal harus kita peringati setiap harinya. Ada setiap tahunnya. Apakah ini hanya menjadi formalitas seremoni untuk kawan-kawan mahasiswa hari ini? Cuma untuk seremoni lah, sebuah mengenang sejarah, atau sebenarnya ada nilai-nilai yang harus dikenang. Makanya ada peringatan itu Bang. Sebetulnya untuk adik-adik mahasiswa ke depan ini bukan kita bicara romantisme perjuangan masa lalu ya, tetapi kita harus tetap ingat bahwa merebut kebebasan sekarang ini, merebut semuanya bisa gratis, itu adalah bagian dari perjuangan dan martir-martir yang sudah dulu. Bicara kayak gini nggak mudah dulu ya. Nggak bebas loh. Betul. Karena nggak bisa kita melupakan kawan-kawan yang sudah wafat, terus kawan-kawan yang hilang sampai saat ini di mana rimbanya. Itu adalah bagian dari perjuangan mereka. Nah, menghargai sejarah itu adalah bagian dari ingat bahwa kita hidup sekarang tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu. Makanya tetap saya ingatkan pada teman-teman gerakan yang lain bahwa selalu kita ingat sejarah itu, terus tetap kita bangun dalam gerakan ini, karena kalau kita terlena, kita takutnya akan kembali ke masa yang lama, represif gitu. Represif. Karena kalau saya lihat sekarang ini, baik di pemerintahan maupun secara nasional maupun skala daerah, dominasi kekuatan lama, dinasti lama itu masih ada. Terus pola pikirnya masih menggunakan pola-pola lama juga. Nah, saya berharap teman-teman yang sudah di perpolitikan yang tingkat tinggi harus, mau nggak mau harus kita ingatlah masa lalu kita. Cita-cita yang lama itu diterapkan ya Bang ya? Ya mudah-mudahan. Ya kan? Ya kan sudah masuk sistem. Ya. Ya cita-cita dulu kan merebut kekuasaan apa? Itu kan ya Bang. Malah jangan
terlena gitu Ya, ya. betul. Contohnya karena gua belum masuk aja. Ngomong masih ngingetin ya kan. Betul. Coba Tapi kalau gua masuk sistem. tapi banyak juga kawan-kawan yang tadinya bicara gerakan ketika udah dalam sistem banyak juga yang melupakan. Seharusnya tidak seperti itu. Karena tidak bisa mengubah sistem itu kalau hanya sendiri. Jadi harus bersama-sama. Bersama-sama. Gitu. Iya, benar itu Bang. Makanya dari dulu yang namanya persatuan. Ya. Sila ketiga. Sila tiga. Ya. Jangan masing-masing. Giliran bersatu untuk sebuah gerakan sama-sama. Giliran dapat duit dikit sendiri masing-masing. Ya. Ya, saya berharap itulah teman-teman harus ingat dalam peristiwa itu. Peristiwa ya. Peristiwa baik itu 98, 99. Ikut nggak Bang 98 waktu itu? Hah? Abang ikut nggak? Iya, saya ikut ya. Iya, saya 98 ikut. Saya mulai ikut gerakan itu kan dari mulai 97 kan, mulai gerakan 97. Mahasiswa tahun berapa Bang? Saya Awal? kan 96. 96. Ya, iya. saya mulai ikut gerakan tuh 95, 96, 97. Ya, bentrok di mana-mana kan gitu. Ya itu realita gerakan waktu dulu asik. Asik. Tapi kalau kita seru ketemu sekarang, seru banget. Seru ya? banget. Nggak untuk mahasiswa hari ini dan termasuk novel waktu itu nggak ikut, maksudnya nggak merasakan Ya, keseruan betul, itu. Betul. Saya sekarang terus terang aja greget ketika melihat itu ketidakadilan itu. Saya pengen demo itu. Bang, greget nggak Bang? Kalau ketika dulu kan kita kalau mahasiswa aksi itu ada hasil. Ya. Tujuannya tuh ada hasil, ada kemenangan gitu. Ya. Kalau hari ini demo itu kayaknya karena terlalu bebas pendapat tadi dibiarin aja Bang. Bagian gimana nih Bang? Sedih nggak Bang? Ya, sebetulnya Apa sudah berubah zaman Bang? ya pertama itu ya sebetulnya tergantung sama zamannya sebetulnya. Tapi tidak terlepas bahwa mahasiswa ada itu adalah agen of change. Ya. Itu yang harus Sosial, kita ya? dibawahi bahwa agen of change. Dan mahasiswa sekarang itu jangan sampai dikotori oleh materialistik. Iya. Itu yang harus disadari bahwa mahasiswa jangan sampai kepala mahasiswa itu dibeli. Sementara keadilan, terus demokrasi, kepemimpinan itu jauh dari harapan. Kapan lagi kita akan bisa berubah? Jadi embrio idealisme ini ada di mahasiswa ya Bang? Ya, masih Kritik tetap. sosialnya pun Ya, ada di masih mahasiswa. tetap di mahasiswa. Mahasiswa itu selalu dirindu oleh masyarakat. Bang, mahasiswa kritik sosial masyarakat hari ini untuk mahasiswa lebih baik daring atau ya Bang, kan sekarang banyak aktivisme ya Bang. Apal-apal. Jadi beraninya di Facebook aja Bang, ada Twitter. Oh, ya ini bagian dari zaman juga ya. Metodologi, tapi jangan berharap bahwa media sosial itu akan bisa merubah dan menjatuhkan rejim. Tetap rejim itu akan jatuh oleh suatu gerakan. Iya, gerakan rakyat itu gerakan massa rakyat itu adalah kunci utama dari sejak zamannya zamannya kita mengenal demokrasi sampai sekarang gerakan massa itu adalah kunci jawaban semuanya. Jadi tetap harus diorganisir gerakan masyarakat. Tetap idealis mahasiswa itu tetap dijaga. Jangan sampai mahasiswa itu bisa dibeli oleh pengusaha dan dikondisikan oleh penguasa. Ya, itu dua itu aja. Jangan sampai dibeli pengusaha, jangan sampai doktrin oleh penguasa. Ini pesan dari Bang Setiawan, mantan aktivis periode 98. Ya, itu nggak mudah ya Bang ya untuk merebut demokrasi. Nggak mudah. Saya sebetulnya sangat sedih melihat fenomena gerakan sekarang ya. Kenapa nggak sedih? Karena ya saya bagian dari aktivis gerakan 98 itu banyak sekali kawan-kawan secara nasional itu yang meninggal. Banyak sekali kawan-kawan itu yang akhirnya gila, idiot karena pentungan tentara, pentungan polisi. Banyak sekali orang-orang Yusuf Rizal dan Atul itu adalah sebagian dari mereka yang menjadi korban demokrasi. Semuanya itu adalah sekarang penikmat gitu loh. Makanya jangan
penikmat demokrasi ini jangan terlena gitu loh. Ya. Ya. Kembali ke cita-cita awal. Ya. Kembali ke cita-cita awal. Betul. Benar. Biasanya kalau udah nyaman kan lupa. Menolak lupa apa menolak apanya itu programnya. Lupa sih enggak, cuman programnya yang lupa. Ya. Ya. Mungkin itu aja Bang, nanti Novel minta foto-fotonya. Oh, boleh. Foto. Ini Masih ada gerakan ini. ini arsip guys. Arsip. Boleh. Tunjukin Bang. Oh ya, ini Arsip kita. arsip. Saya masih nyimpan arsip gerakan apa? 1999. Ini penolakan tolak rancangan undang-undang PKB. Saya masih ada clippingnya. Terus ini kita dudukin RRI sama kawan-kawan waktu itu, kita long march dari Unila sampai RRI itu berapa kali. Terus kita demo di Korem. Ini waktu itu masih zaman Pak Muciono Koremnya. Ayo adik-adik bantu kami. Itu bahasa militer waktu itu. Padahal mereka tahu bahwa mereka lah yang menembaknya. Ya. Nah, ini adalah kita juga. Itu foto saya yang di depan. Saya loh. Ya, saya loh. Nah, ya jadi itu. Iya. Ini ada. Iya. Ini bukti bahwa bagian dari sejarah ya. Banyak yang itu yang saya di Facebook kemarin. Banyak yang ngaku-ngaku Bang. Ya, Kadang-kadang ngakunya mentang-mentang paskanya sudah tabur bunga, ikut ke tahun 99. Padahal waktu tabur bunga doang ya. Dari situ ya. Iya, masalah itu kan. Kadang-kadang gitu. Kalau ini representatif ya untuk yang- kita sebagai betul. Saya terus terang aja ketika mau memakamkan Yusuf Rizal itu terus terang aja menangis ya. Banyak sekali menangis. Kita khususnya dari mahasiswa UBL ke Unila itu kita jalan lokmat menyanyikan gugur bunga, bagaimana ribuan massa waktu itu mahasiswa yang menghantarkan Yusuf Rizal disolatkan di Islamic Center di Masjid Al-Wasi'i Unila waktu itu. Kita kelilingin beliau almarhum. Nah, masa-masa waktu masa-masa sedih, nangis luar biasa. Jadi kita sangat terharu sekali kehilangan kawan Yusuf Rizal. Karena saya masih ingat betul ada 5 hari sebelum almarhum itu saya sempat pinjam baju beliau almarhum, karena waktu itu mau demo, kebetulan saya basah kehujanan, jadi saya pakailah baju kemeja waktu itu kotak-kotak. Oh iya. Itu. Iya. Ya tuh. Mungkin itu saja Bang Setiawan. Terima kasih atas kisahnya. Bukan mengorek luka lama, tapi ini adalah bagian dari mengingat untuk generasi kita bahwa membangun demokrasi itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak korban. Ya, untuk tim Cawekam mengucapkan hormat setinggi-tingginya untuk para pejuang, baik yang sudah menjadi korban ataupun yang hari ini masih hidup menjadi bagian dari sejarah, baik itu sejarah 98 sebelum masa Orde Baru sampai hari ini. Para pejuang demokrasi hari ini yang tetap berjuang di baris rakyat, hidup rakyat kalau gitu. Oke deh Bang ya. Oh nggak pindah sekarang. Nggak bisa. Oh enggak ya, tetap kiri. Simbol apa ini Bang? Perlawanan. Simbol perlawanan ya. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Sekarang mahasiswa apa rakyat Bang? Rakyat. Hidup rakyat. Kalau dulu hidup mahasiswa ya. Oke Bang, terima kasih sekali lagi sudah bersedia bercerita, sudah bersedia berkenan kami hadir di tempat Bang Setiawan. Ya, ini kasih. sudah berapa lama Bang kita nggak ketemu? 17 bulan purnama kayaknya ya. Ya kan? Ini yang ospek saya guys. Iya. Semoga sukses, lancar kerjaannya, dan yang pastinya apapun yang dilakukan oleh Bang Setiawan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yursin Sanggem bersama Bang Setiawan Batin. Ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup.